Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menghendaki kerendahan hati dan kesetiaan. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu kami mampu memahami kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari, serta mewartakannya kepada sesama, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan mampu membuat kami bertobat dengan berbagi seperti Zakheus, sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil pada hari ini bercerita tentang Zakheus dan Yesus di kota Yeriko. Kota Yeriko adalah kota yang penting dan termakmur di Palestina. Kota ini terletak di lembah Sungai Yordan, menghubungkan Yerusalem dengan kota-kota sebelah timur Yordan. Di kota makmur ini, Zakheus menjadi kepala urusan pajak. Zakheus menjadi orang penting dan kaya raya. Sekalipun dia adalah orang penting dan kaya raya, Zakheus bukanlah orang yang berbahagia. Zakheus dibenci dan tidak disukai oleh bangsanya karena dianggap sebagai pengkhianat dan pendosa. Disebut sebagai lintah darat, penghisap darah masyarakat, kaki tangan para penjajah. Zakheus disisihkan dari bangsanya, dibuang dari pergaulan. Akibatnya dia kesepian dan tidak bahagia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Zakheus mendengar banyak hal tentang Yesus. Dia mendengar bahwa di kota Kapernaum, Yesus makan di rumah seorang rekan kerjanya yang bernama Matius. Dan sesudah itu Matius diterima sebagai rasulnya. Yesus yang ia dengar ini sekarang sedang berada di kotanya. Zakheus ingin mengenalnya, orang macam apakah Yesus ini. Zakheus bergabung dengan orang banyak yang menyambut Yesus.
tetapi sulit bagi Zakheus karena orang mengenalnya sebagai pengkhianat dan pendosa. Apalagi Zakheus bertubuh pendek, maka tak mungkin ia melihat Yesus di tengah orang banyak itu. Zakheus lari mendahului mereka dan memanjat pohon kecil. Zakheus tidak menyangka bahwa ketika Yesus melihat Zakheus bertengger di atas pohon, Yesus berhenti dan berkata, "Zakheus, turunlah, saya mau makan di rumahmu." Pucuk dicinta ulang tiba. Dengan girang hati Zakheus turun menyambut Yesus di rumahnya. Ia bukan hanya dapat melihat Yesus, bahkan Yesus ingin tinggal di rumahnya. Orang bersungut-sungut, masa dia mau makan di rumah orang berdosa? Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, pertemuan Zakheus dengan Yesus membawa pertobatan bagi Zakheus. Zakheus mengambil langkah-langkah pertobatan. Zakheus memutuskan mendermakan separuh dari hartanya kepada orang miskin. Orang-orang yang diperasnya selama ini akan diberi ganti rugi 4 kali lipat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa pesannya bagi kita lewat peristiwa Zakheus yang kita dengarkan hari ini? Saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus mengingatkan dan menunjukkan kepada kita bahwa Ia sendiri tidak membeda-bedakan manusia. Ia dengan akrab menyapa Zakheus dan menginap di rumah Zakheus. Yesus menyambut pertobatan Zakheus dengan gembira. Yesus menyatakan bahwa keselamatan turun atas rumah Zakheus. Zakheus dan seluruh anggota rumah tangganya diselamatkan Tuhan hari ini. Yesus datang untuk memanggil orang-orang yang hilang dan mengembalikan mereka untuk menjadi anak-anak Allah, kembali ke rumah Bapa. Zakheus kehilangan kekayaannya, tetapi ia menemukan kembali kebahagiaannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti memiliki kekurangan. Mengapa kita membenci dan mengucilkan orang lain yang memiliki kekurangan? Yesus tidak membenci, bahkan tidak mengucilkan keburukan orang, tetapi memperhatikan kebaikan yang tersembunyi di dasar hatinya. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berusaha dan berupaya untuk melihat kebaikan orang dalam keluarga kita masing-masing. Melihat kebaikan orang-orang di sekitar kita, teman kita, teman kerja, serta teman sekomunitas kita. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam setiap kemelut dan persoalan kehidupan kita, mari kita datang kepada Allah, mencari dan menemukannya. Jangan mencari pelarian pada kepalsuan dan kenikmatan sementara yang malah akan lebih mengacaukan kita. Kita harus mempunyai tekad yang kuat untuk bertemu dengan Tuhan, sekuat bagaimana Zakheus mencari jalan, menurunkan harga dirinya memanjat pohon. Tuhan akan menunjukkan diri dan memberi kebahagiaan dan keselamatan bagi kita. Saudaraku yang terkasih, semoga setiap perjumpaan kita dengan Yesus seharusnya membawa pertobatan bagi kita. Seperti Zakheus, semoga kita pun mampu berbagi dengan sesama kita. Selamat merenungkan. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, bantulah kami agar kami senantiasa berupaya
untuk tidak mudah menghakimi kekurangan orang lain, tetapi mampu melihat yang baik dari diri mereka. Dan semoga dalam setiap perjuangan kehidupan kami selalu berjuang untuk bertemu denganmu. Dan dengan demikian kami mampu mengubah hidup kami. Akhirnya mau berbagi dengan sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.